Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu al-Musalla alaihi Muhammad, al-Mad'ulahu wa biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Hani Azra Asyarif dengan NIM 22613251. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Della Kurniasa Putri dengan NIM 22613246. Yang kedua ada Lira Abdillah dengan NIM 22613247. Dan ada Kesya Amanda Aulia dengan NIM 22613249. Dan ada Sri Handayani dengan NIM 22613250. Dalam presentasi proposal kali ini, kelompok kami akan membahas pengaruh pemberian ekstrak brotoali Tinospora cordifolia terhadap profil farmakokinetik giben kami pada tikus galur wistar. Rumusan masalah kami yaitu apakah pengaruh dari pemberian suatu ekstrak brotoali Tinospora cordifolia terhadap profil farmakokinetika giben kami pada tikus wistar hingga dapat diketahui parameter farmakokinetiknya yang bermakna klinis. Tujuan kami membuat proposal ini untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak brotoali Tinospora cordifolia terhadap profil farmakokinetik glibenclamid pada tikus wistar, sehingga dapat diketahui parameter farmakokinetik bermakna klinis. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang diabetes mellitus tipe 2 atau T2DM adalah gangguan metabolisme serius yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas tinggi di seluruh dunia. Penyakit ini ditandai oleh gangguan metabolisme glukosa dan lipid di jaringan sensitif insulin seperti otot rangka, hati, dan jaringan adiposa yang menyebabkan hiperglikemia persisten. Otot rangka merupakan tempat utama penyerapan glukosa postprandial, demyasi oleh transportal GLUT4 melalui jalur pensinyalan PI3K atau tergantung insulin dan AMPK tidak tergantung insulin. Terapi utama T2DM mencakup obat oral seperti glibenclamid yang meningkatkan sekresi insulin, namun memiliki resiko efek samping seperti hipoglikemia dan toksisitas hati. Kontrol glikemik jangka panjang yang kurang efektif dari obat-obatan konvensional mendorong penelitian terhadap agen antidiabetes alami. Salah satunya adalah brotoali Tinospora cordifolia. Selanjutnya ada kebaruan. Penelitian sebelumnya telah dilakukan bahwa ekstra brotoali Tinospora cordifolia dapat dijadikan sebagai kandidat terapi antidiabetes. Penelitian tertarik dengan profil keamanan ekstra brotoali Tinospora cordifolia ketika diberikan bersamaan pada subjek uji yang menerima terapi obat antidiabetes glibenclamid, sehingga penelitian melakukan pembaruan yaitu menguji pengaruh pemberian ekstra brotoali Tinospora cordifolia pada subjek yang menerima terapi glibenclamid terhadap profil farmakokinetik toksisitas yang diukur berdasarkan parameter utama yaitu Cmax dan nilai clearance. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di laboratorium farmakologi, laboratorium terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Durasi penelitian dilakukan pada periode Januari 2025 sampai Februari 2025. Yang kedua ada kriteria inklusi, yaitu tikus galur wistar jantan, berat badan 150 sampai 250 gram dan usianya 2 sampai 4 bulan. Yang terakhir ada kriteria eksklusi. Yang pertama, tikus dengan cacat fisik atau abnormal. Yang kedua, tikus yang telah menerima obat lain dalam periode tertentu sebelum penelitian. Yang terakhir, tikus yang menunjukkan perilaku yang sulit dikendalikan.
Pada uji utama dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif, pemberian streptozotocin 40 mg per kgbb dengan glibenclamid dosis 0,45 mg per kgbb. Kemudian kelompok 2, 3, dan 4 sebagai kontrol positif, pemberian streptozotocin 40 mg per kgbb, kemudian diikuti dengan glibenclamid dengan dosis 0,45 mg per kgbb, dan ekstrak etanol daun brotowali Tinospora cordifolia. Pada kelompok 2, dosis ekstrak etanol daun brotowali sebesar 150 mg per kgbb. Pada kelompok 3, dosis ekstrak etanol daun brotowali sebesar 230 mg per kgbb. Dan kelompok yang keempat, dosis ekstrak etanol daun brotowali sebesar 300 mg per kgbb. Sebelum melakukan penelitian, tentunya karena kami menggunakan hewan uji, maka perlu dilakukan pengajuan ethical clearance, di mana ethical clearance ini memiliki beberapa form yang harus diisi. Di antaranya, ada formulir permohonan clearance etik pemeliharaan dan penggunaan hewan yang dapat kami ajukan pada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, di mana ethical clearance ini salah satunya perlu memuat bagian 1, yaitu data diri pengusul, di mana data diri pengusul kali ini diwakili oleh saya sendiri, yaitu Lira Abdillah. Pada bagian 1, data diri pengusul itu perlu memerlukan beberapa data, di antaranya adalah nama lengkap pengusul, kemudian jenis kelamin, kemudian institusi atau universitas, kemudian pendidikan terakhir, kemudian disiplin ilmu, serta nomor handphone dan email. Formulir ethical clearance juga memerlukan beberapa data tambahan, di antaranya adalah data lengkap dari anggota riset atau Research Team Members Information, di mana Research Team Members Information pada penelitian ini adalah anggota kelompok D7 dan D8 praktikum farmakokinetik, di mana di sini ada 5 orang, ada Hani Azra Asyarif, Dela Kurnia Saputri, Lira Abdillah, Kesha Amanda Aulia, serta Sri Handayani. Masing-masing anggota research itu memerlukan beberapa data tambahan, di antaranya adalah nomor telepon atau email, kemudian institusi, kemudian pendidikan terakhir, disiplin ilmu, serta kepakaran. Nah, kemudian ethical clearance juga perlu memuat beberapa hal, di antaranya adalah kualifikasi dari tim peneliti dalam percobaan pada hewan, yang biasanya memuat terkait training, sertifikat, pengalaman, dan hal-hal lain yang relevan. Namun, karena penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa yang belum memiliki pengalaman serta sertifikat, maka tabel ini kami kosongkan. Selanjutnya itu ada skema pembuatan ekstraknya. Yang pertama, dibersihkan sebanyak 1 gram daun brotowali segar dari kotorannya. Yang kedua, dipotong-potong dan dicuci dengan air mengalir sampai bersih, dan dilanjutkan dengan dikeringkan daun brotowali pada suhu kamar dengan menggunakan kipas angin tanpa sinar matahari. Kemudian, dihaluskan daun brotowali kering sebanyak 20,2 gram menggunakan blender dan diukur kadar airnya. Dan diekstraksi daun brotowali kering menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70% selama 24 jam. Kemudian disaring. Dilakukan pengulangan maserasi sebanyak 7 kali. Digunakan pelarut etanol 70%, 1 liter, 1 kali maserasi. Dilakukan proses maserasi dengan cara direndam serbuk simplicia dalam pelarut selama beberapa hari pada suhu kamar. Kemudian dievaporasi filtrat menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Baik, selanjutnya ada skema perlakuan hewan ujinya. Yang pertama-tama, kita perlu melakukan penimbangan pada bobot tikus yang telah diaklimatisasi dan diberikan penyuntikan streptozotocin dengan dosis 40 mg per kilogram berat badan dan dilarutkan dalam 0,2 ml NaCl dan diinduksi secara intraperitoneal. Selanjutnya, diberikan glibenclamid 0,45 mg per kilogram berat badan pada kelompok 2, 3, dan 4. Diberikan perlakuan masing-masing ekstrak etanol dosis 150 mg per kilogram berat badan, 230 mg per kilogram berat badan, dan 300 mg per kilogram berat badan secara oral. Dan selanjutnya, dilakukan pengambilan darah melalui ekor
dengan cara membersihkan ujung ekornya terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%, dan selanjutnya diambil darahnya pada jam ke 0, 2, 4, 8, dan 12. Terakhir, dilakukan pengukuran nilai CMAX, clearance, Tmax, AUC, dan T setengahnya. Kemudian ada kerangka konseptualnya, yaitu yang pertama ada variabel bebas, yaitu dosis ekstrak etanol daun brotowali, Tinospora cordifolia, dan ada variabel kontrolnya juga, yaitu tikus galur wistar jantan berat badan 150-250 gram usia 2-4 bulan. Dan yang terakhir itu ada variabel terikatnya, yaitu ada profil farmakokinetik, CMAX, Tmax, clearance, T setengah, AUC, glibenclamide. Uji validasi metode terdapat 5 bagian. Yang pertama, metode analisis kadar glibenclamide menggunakan HPLC. Yang kedua, kolom fase reverse C18. Yang ketiga, detektor UV pada panjang gelombang 230 nm. Yang keempat, validasi parameter meliputi presisi, akurasi, linearitas, LOD, dan LOQ. Yang kelima, validasi dilakukan dengan sampel plasma tikus yang diperkaya glibenclamide. Untuk analisis data dilakukan menggunakan instrumen RStudio. Penelitian ini menggunakan analisis data untuk mengkaji efek pemberian ekstrak brotowali, Tinospora cordifolia, terhadap profil farmakokinetik glibenclamide pada tikus wistar. Pengukuran profil farmakokinetik dilakukan setelah perlakuan untuk mengamati interaksi antara ekstrak brotowali dan glibenclamide, serta dampaknya terhadap kadar toksisitas glibenclamide. Parameter farmakokinetik yang diukur adalah nilai Cmax, clearance, Tmax, AUC, dan T setengah. Nilai Cmax dianggap sebagai parameter untuk menilai toksisitas glibenclamide sesudah diberikan bersamaan dengan ekstrak daun brotowali. Selanjutnya, ini referensi yang kami gunakan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Pada kesempatan hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.